takon. Di dalam Islam iso kon golek ketua Islam Indonesia sak wong kira-kira sapa? Mikir aja ngomong aja langsung do cak nun. Nek aku ditolak karo NU, ditolak karo Muhammad, ditolak karo kabeh. Sapa sing gelem tak ketuane? Wong aku dadi anggotane gak oleh tapi. Dadi ketuane kok niku yo ngawur ae. Lah nek dadi ketuane awakmu tok lah kok dadi ketuamu aku. Jadi saya itu tidak punya tempat di Indonesia, saya itu tidak ada alamatnya, saya itu tidak ada koordinatnya, saya itu tidak ada. Aku ini gak ono, aku me ono di jero atimu tok. Tapi dalam konstelasi kesebelasan NKRI saya tidak ada, menjadi apapun tidak cocok saya. Kan oleh aku jadi menteri, mesti kau rasanya dibully aku. Wah, jari ini mak iya ternyata jadi menteri. Wah, lalu mesti aku jadi ulama temenan wis. Oh, gaya cak non saja serbanan. Yo. Jadi apa dibully aku. Dan aku tidak ngersu loh, aku gak dulu. Wong Nabi Muhammad upama rene kira-kira ya ditangkep polsek kok. Yang cukup gendeng toh. Itu loh. Selamat Nabi Muhammad ku biyen-biyen ono. Mari ngono kabeh wis sepakat berapa-dapat iku nabi terakhir kabeh sepakat awakmu kari melo. Tapi nek awakmu sing kudu memverifikasi kira-kira kok lulus neraka sebagai nabi deh. Mesti dibully. Di dalam Islam iso kon golek ketua Islam Indonesia sak wong kira-kira sapa? Mikir aja ngomong aja langsung do cak nun. Nek aku ditolak karo NU, ditolak karo Muhammad, ditolak karo kabeh. Sapa sing gelem tak ketuane? Wong aku dadi anggotane gak oleh tapi. Dadi ketuane kok niku yo ngawur ae. Lah nek dadi ketuane awakmu tok lah kok dadi ketuamu aku. Jadi saya itu tidak punya tempat di Indonesia, saya itu tidak ada alamatnya, saya itu tidak ada koordinatnya, saya itu tidak ada. Aku ini gak ono, aku me ono di jero atimu tok. Tapi dalam konstelasi kesebelasan NKRI saya tidak ada, menjadi apapun tidak cocok saya. Kan oleh aku jadi menteri, mesti kau rasanya dibully aku. Wah, jari ini mak iya ternyata jadi menteri. Wah, lalu mesti aku jadi ulama temenan wis. Oh, gaya cak non saja serbanan. Yo. Jadi apa dibully aku. Dan aku tidak ngersu loh, aku gak dulu. Wong Nabi Muhammad upama rene kira-kira ya ditangkep polsek kok. Yang cukup gendeng toh. Itu loh. Selamat Nabi Muhammad ku biyen-biyen ono. Mari ngono kabeh wis sepakat berapa-dapat iku nabi terakhir kabeh sepakat awakmu kari melo. Tapi nek awakmu sing kudu memverifikasi kira-kira kok lulus neraka sebagai nabi deh. Mesti dibully. Ini ada nabi palsu nih kan gitu. Gitu loh Pak. Ngerti ya Mas ya? Nah, jadi udah jangan hitung saya. Biarlah Allah yang menghitung aku, gitu ya. Engkau tidak perlu menghitung aku. Allah menghitung aku untukmu, tidak untukku. Karena aku sendiri tidak penting. Yang penting bagiku adalah Novia Kolopaking. Angel-angel. Benar ya? Anda tahu ada yang namanya gerakan Freemason, Illuminati, bagian dari Zionisme internasional itu kan cita-citanya satu dunia menjadi satu negara dan satu bangsa, ya. Tapi mereka tidak punya kemampuan budaya. Mereka tidak punya orang ngerti cara ngeracik, orang ngerti. Mereka itu hanya kekuasaan dan uang saja. Ya, tapi kalau Indonesia itu punya segala macam bahan untuk mamayu hayuning bawono untuk rahmatan lil alamin. Nah, Anda meskipun Anda kuliah soal kapal, Anda harus punya ini nyun sewu Pak, ini cara berpikir kita harus sedikit kita rubah ya.
Tadi saya mencontohkan kepada beliau, hidup itu tidak seperti universitas. Universitas itu kan ono ruangan besar, terus ono kamar fakultas-fakultas, kan gitu. Ada ruang ekonomi, ada ruang sospol, ada ruang gitu ya. Enggak gitu, hidup itu ruangannya sama, siapa saja ruangannya sama, cuman pintu masuknya beda-beda. Ada pintu visipol, ada pintu MIPA, ada pintu ekonomi, pintu hukum. Jadi sebenarnya tidak ada fakultas dalam kehidupan, meskipun secara akademis kita memerlukannya. Yang ada adalah komprehensi 1, komprehensi 2, komprehensi 3, 4, 5 dan seterusnya. Komprehensi 1 misalnya komprehensi ilmu yang menyeluruh yang disebut universalitas, yang dirumuskan jadi universitas, tapi titik beratnya adalah ekonomi. Ini pintu yang sini. Ini ilmu yang lengkap juga tapi titik beratnya sosial. Ini ilmu lengkap juga tapi titik beratnya teknologi, kan gitu. Tapi tetap komprehensi, tetap kelengkapan, gitu loh teman sekalian. Nah, Anda ikut orang Barat yang sudah terlanjur membuat sistem persekolahan seperti sekarang ini. Nah, dulu ini 20 tahun yang lalu beliau pernah mendengarkan saya ceramah di depan forum rektor. Ketika itu saya sudah rektor, wah rektor banget waktu itu. Sekitar 20 tahun yang lalu, awakmu burung lahir ya. Itu saya mengatakan ini nggak ada di Indonesia, itu universitas itu tidak ada, yang ada paguyuban fakultas-fakultas. Paham tidak? Yang ada itu fakultas-fakultas. Tidak ada orang kuliah, yang ada itu orang melakukan juz'iyah. Jadi kalau Anda di fakultas A itu Anda mempelajari sesuatu secara eksklusif, yang tidak tahu menahu mengenai sesuatu yang lainnya juga eksklusif. Benar ya? Apalagi sekarang ada jurusan yang lebih sempit lagi, ada dokter spesialis gusi kiwal isor. Mengenai spesialis kuping kiri bagian kopo, gitu. Aku wis suwe gak kurang kata kopo itu. Kon kok hafal di kopoan gitu. Jadi gini Mas, kalau mau ngomong sehari-hari Pak Nyun Sewu ya, ada orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal, ada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal, ada orang yang tahu banyak tentang sedikit hal, yang keempat ada orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Ini seorang generalis biasanya yang terakhir, tapi dia tahu banyak tentang banyak hal. Yang terjadi di kampus adalah orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Kedokteran ya wis, kon ngerti kedokteran tapi diwan kliwet gara-gara iso. Gitu betul. Yang kita butuhkan sesungguhnya adalah orang yang punya kemampuan untuk hidup. Seperti tentara Indonesia, musik Indonesia itu gitu. Tentara Indonesia itu perang ya iso, gelut ya iso, nyanyi iso, selawatan iso, dandani gendeng iso, momong bayi iso, dulang bayi iso, masak iso. Maka tentara Indonesia itu juara di mana-mana. Masih fasilitasnya sangat rendah. Tembak tepat di Australia mereka juara umum. Dan kalau mereka tugas di Timur Tengah, di Syria, di mana mereka sangat dicintai oleh rakyat di sana, karena sembarang iso. Gelut ya kendel. Tidak ada penculikan kalau tentara Indonesia menangani penculikan mesti jajal ya musuh wong kene. Karena kalau tentara lain sangat rasional, tentara Indonesia rasional plus. Jadi bisa tentara Amerika. Jadi Anda tahu, Kopassus itu melebihi kualitasnya, melebihi Green Beret Amerika, melebihi marinir Amerika. Ya. Kopassus itu nomor 2 sedunia. Gitu. 3 besar, 2 besar bahkan. Karena dia plus. Dan dingin, misalnya orang penculik kapal di Sandera, terus tim dari Indonesia didatangkan ke sana, itu didelok gini. Nah, tentara Amerika enggak, belum bisa ini. Waduh, 1 jam belum bisa. Ya soalnya begini. Waduh, 2 jam belum bisa. Kesuwen ada kesuwen juga. Terus apa ya, Bismillah. Bondo Bismillah itu loh, saya dulu kan dulu ya. Gitu nggak? Wis Bismillah ya. Ya bisa Bismillah. Kok apa jare wis? Bener tak? Ya tak? Gitu nggak?
Itulah bangsa Indonesia, itulah bonek. Gitu ya teman-teman sekalian, kita punya potensi seperti itu, kita punya tata nilai yang ekstra. Kenapa kok bembet negara niki? Kenapa kok koyok-koyok kene iki kalah di segala bidang? Gak tax amnesty wes kene iki ngemis-ngemis nang maling sing mencuri harta kita sendiri, malah saiki sing badhe Singapura. Gitu loh. Targetnya di bawah 2%, di bawah 3%. Kan gitu. Apa kok pengurusnya itu gak beres-beres, padahal pemainnya top-top kabeh. Karena kepengurusannya gak beres-beres, pemainnya ya rasa-rasa main. Akhirnya bal-balan sambil dodolan. Enggak, ya bal-balan karo gak butuh gara ya, dan seterusnya. Dan terjadi tidak hanya di kesebelasan olahraga, tapi terjadi di segala bidang, Pak. Jadi itulah sebabnya kita membutuhkan pemahaman mengenai negara sarung ini. Nah, dan tadi kan Pak, kita sudah persembahkan, Mbak Nia tadi membawakan satu syair Madura. Yang membikinkan syair itu adalah Pak Zawawi Imron. Bila nyabe, biarnya ampun ideden, paneka kas. Bila nyabe ampun edede, paneka kasta. Sebade pade, bener aja. Wah, bersih. Ketembang pote mata, ya toh. Pote tulang Pak. Apa Pak? Terusnya Pak? Terus apa? Pote tulang gitu. Jadi nanti kan kita sudah urun sama Anda, kita jangan dipikir kalau saya ngerasani Madura itu berarti saya itu gimana kan. Tidak, Madura itu saya bilang tadi, saya ceritakan sama beliau dulu ketika kita memperjuangkan supaya Mega memimpin PDIP itu di Surabaya di asrama haji, itu yang berjuang subversi itu Gus Dur, saya sama Eros Jarot. Subversi jadi di luar resmi kongres luar biasanya, jadi kita dari belakang sampai aku ditangkap tentara barang waktu itu. Nah itu Megawati yang akan kita jadikan ketua itu tasih itu tak delay jimat atau Madura. Jadi nang dinding ono jimat Madura nih di tasih Mega ini. Saya pernah memakai rompinya Bung Karno, jaketnya Bung Karno yang ono ngene-ngene niku, ono ini gede-gede. Itu juga bikinan Madura, raja ini dulu Raja Madura. Jadi Madura itu sangat saya sayang. Jadi jimat-jimat itu agak kayak ke Madura. Dan saya bilang Madura itu aja meneh kok jimat. Wonge itu loh jimat. Madura adalah jimat karena Madura itu bukan pulau. Madura itu sebuah kapal besar yang berdampak dulunya. Bukan gak percaya? Itu kapal itu. Biar kayu misalnya itu. Mulanya kan tanahnya kering karena dia tidak nembus sampai bawah. Lalu kita teman-teman gak percaya duduk dewe. Itu kapal, Madura itu kapal, dan itu jimat kita bersama. Pak sampai jelaskan kapal besarnya tadi yang ilmu sarung tadi Pak. Nanti kalau kira-kira sampean ada yang lolos dikit-dikit nanti saya tambahin. Monggo Pak. Tepuk tangan untuk beliau. Pimpinan yang dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu dan yang paling saya hormati itu Pak Cak Nun dan teman-teman di belakang saya. Sebenarnya saya tidak terlalu percaya diri untuk memberikan satu petua tentang sarung. Tapi sarung ini ada sejarahnya bagi orang Madura. Karena saya itu berangkat dari Madura, biasanya orang Madura itu rata-rata NU. Karena kalau ditanyakan orang Madura itu yang Islam berapa persen, itu pasti bilang 99% Islam. Yang 1% Muhammadiyah. Itu orang Madura. Itu orang Madura. Sabiti-biti BBB untuk kabeh. Jadi saya menyikapi sarung ini begini,
dulu saya itu sampai sekarang insya Allah mungkin jadi ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Itu dipelesetkan sama teman-teman Ikatan Sarungan Nahdlatul Ulama, karena selalu pakai sarung. Tapi sarung ini memang efektif. Sarung ini kalau misalkan Anda itu ke Madinah atau ke Mekah, itu yang pakai sarung itu orang Indonesia toh. Jadi orang lain itu pakai pakaian adat biasa, tidak ada yang pakai sarung. Jadi kalau sarungan langsung disapa, sampean orang mana gitu loh, pasti orang Indonesia. Nah, kalau sarung itu dihubungkan dengan orang Madura itu kalau pakai sarung, cap sarungnya itu pasti ditaruh di belakang. Biar apa? Biar dibaca oleh tetangganya. Oh, sarung saya ini mahal, gitu loh. Itu sarungnya orang Madura itu BHS, bukan sarung Wadimor, misal. Ya, saya bahas tadi ilmu sarung. Sarung ini begini. Ternyata filosofinya sangat dalam. Setelah saya menyimak dengan Cak Nun tadi, waktu di ruang direktorat PPNS bersama Pak Eko, ternyata saya ambil kesimpulan bahwa sarung ini fleksibel dari cara pemakaiannya. Dari cara pemakaian sarung ini bisa bersifat banyak sekali. Jadi apa namanya bisa fleksibel dan bisa multifunction. Sarung bisa dibuat udeng, surban, bisa dibuat dikalungkan begini saja, bisa dibuat sarung, bisa dibuat handuk bagi pondok-pondok pesantren yang ada di Madura. Jadi nggak pakai handuk orang pondok pesantren itu, langsung sarungan gitu aja udah selesai beres. Apalagi kalau misalkan Anda itu di Madinah, nggak usah pakai handuk, ya udah pakai sarung aja udah kering dia, ya udah badannya. Jadi gini, sarung ini sangat fleksibel dan sangat bagus. Kenapa? Karena dengan fleksibelnya itu sarung itu bisa berubah-ubah sifat. Cuman jangan dimodelkan sarung itu seperti sifat manusia. Karena sarung itu akan membuat satu negara jadi sangat parah dan sangat terpuruk. Kenapa? Kenapa sarung dengan budaya sarung itu negara bisa terpuruk? Karena ada berbagai macam model. Jadi yang orang menilai itu sarungan dibuat sarung, ternyata bukan. Sarung yang tadi dipakai untuk dibuat sarung ternyata dibuat surban. Jadi keperuntungannya berbeda. Kalau keperuntungannya berbeda, maka semua hasilnya akan berbeda, nggak sesuai dengan yang sampean inginkan, gitu ya. Jadi kalau misalkan sarung itu dibuat sebagai sarung, niat awalnya sarung itu digunakan sebagai sarung, tapi sama pimpinan kita sarung itu hanya dibuat sebagai handuk. Berarti sudah salah semua. Yang ada di institusi itu salah semua. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari budaya sarung ini munculnya orang-orang yang tidak amanah di dalam tempat-tempat bekerja, ya toh? Karena tidak kelihatan. Sarung itu bisa dimodelkan berbagai macam. Jadi kalau tadi itu bisa dibuat surban, sebenarnya ini sarung ini bisa dibuat surban. Beda dengan baju, beda dengan kaos. Kalau baju kan sudah ada lengannya dua, tidak mungkin lengannya ditaruh di bawah kan? Pasti ditaruh di lengannya dua, udah jelas. Oh, baju ini berarti orang ini nanti kalau jadi pemimpin di salah satu institusi insya Allah mana. Kenapa? Karena dia pakai baju, tidak pakai sarung. Tapi bukan sarungnya yang menjadi permasalahan di sini. Nanti pabrik sarung ngamuk nanti sama saya. Iya toh? Bukan sarungnya. Misalkan celana itu sudah ada dua, celana kanan sama celana kiri, tidak mungkin sampai balik. Kalau dibalik resletingnya ada di belakang, sulit nanti sampean itu mau buang air kecil dan sebagainya, tidak mungkin. Pasti yang kanan untuk kanan, yang kiri untuk kiri. Jadi kita bisa menyikapi dari kanan dibuat kanan, kiri dibuat kiri. Oh, itu memang orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang sangat benar. Oh,
yang kanan memang kanan, yang kiri memang kiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau misalkan ada dana untuk kanan, dana untuk A, digunakan benar-benar untuk A, bukan digunakan untuk B, atau bahkan diambili semua, bukan. Itu sarung yang tadi itu, ya toh? Bukan keperuntukannya. Ini adalah budaya sarung. Tapi nanti kalau misalkan sampean itu datang ke Madura, orang Madura itu sarungan semua. Gak ada orang Madura itu pergi ke masjid itu celanaan. Kalau pakai celana sampean pasti orang Jawa. Jadi orang Madura pasti bilang, oh wong Jawa iki. Apalagi kak kupluan. Oke mesti Jawa iki, bukan orang Madura gitu loh. Karena mahasiswa Poltera itu sekarang ada di Sampang dan banyak orang Jawa, dan saya anjurkan, saya sosialisasi ke mahasiswa saya, kalau ke masjid sholat Jumat seminggu sekali, misalnya ke masjidnya minimal seminggu sekali. Harapan saya yang di depan saya ini mahasiswa PPNS ya enggak seminggu sekali lah, seminggu ya paling tidak dua lah, misalkan sehari dua, kena maghrib sama subuh misalkan ya toh, berarti sehari 2 kali datang ke masjid, ditambah nanti kalau hari Jumat 3 kali, ya kan, berarti wis hitungan dewe, katanya Cak Non gitu, itu disuruh hitung dewe ya. Jadi bagi orang Madura saya bilang ke mahasiswa saya, tolong nanti kalau ke Jumatan itu harus pakai koplo. Padahal saya tadi datang ke sini tidak pakai koplo, Pak. Mahasiswa toh ini ya. Jadi saya pakai baju batik. Saya pikir acaranya, makanya pakai kaos kaki saya, karena saya pakai sepatu. Terus saya nyuruh teman itu suruh ngambil, tolong saya ambilkan baju takwa, ya bajunya aja yang namanya baju takwa, biar orangnya mengikuti takwa gitu loh, maksudnya begitu ya. Saya ambilkan kupluk warna hitam aja dapat ini, jadi saya ganti baju saya seperti ini. Jadi budaya saya juga yang sarung ini filosofi paling dalam saya nggak bisa menjelaskan detail, tapi yang saya sikapi di situ bahwa sarung ini bisa dikategorikan orang bisa bermuka ganda, banyak sekali. Jadi kalau misalkan Anda nanti mempunyai sifat seperti sarung ini, adalah orang-orang yang sangat bahaya. Ya toh, adalah orang-orang yang sangat bahaya. Tapi sekarang di negara Indonesia sudah banyak yang sarungan semua kok. Ya, insya Allah. Ya, makanya saya bilang, saya mulai tahun 90 sampai setelah jadi di Poltera, saya ngajar STTHL, Sekolah Tinggi Teknik Angkatan Laut. Gimana Pak caranya negara Indonesia ini biar bisa maju, makmur, tentram, amanah? Saya bilang, bom aja negara Indonesia ini. Nanti muncul tunas-tunas baru yang amanah, bagus, dididik bener, begini dan sebagainya. Kalau sekarang menurut Cak Non tadi, biarkan aja begitu saja, begitu jalannya, biar Allah nanti yang mengevaluasi gitu. Karena kita udah nggak bisa, karena sudah dari level bawah sampai level atas itu udah pada sarungan semua, dan di model-model sarungnya gitu, ada sarung begini, nah itu dari saya sekilas. Tapi saya tidak bisa menerjemahkan ilmu sarung ini versi Cak Non, karena ilmu saya itu tidak ada. Kalau ilmu elektro saya paham, tapi kalau ilmu begini saya nggak terlalu paham. Tapi pesan saya ke adik-adik yang mahasiswa ini, kalau nanti Anda bekerja, jadilah orang yang amanah. Kenapa orang Indonesia itu tidak maju-maju? Menurut Pak Eko tadi, meskipun bukunya sama, karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mempercayai, karena tidak muncul human relation yang bagus. Kenapa? Karena sarung itu tadi, ya
Jadi tidak padu, yang satunya sarung dibuat udeng, yang satu dibuat handuk, yang satu dibuat selendang, yang satu dibuat sarung, yang satu itu diapakan gitu loh. Jadi tidak sama, cita-citanya tidak sama. Karena cita-citanya tidak sama, maka ya wis bubrah karepe dhewe. Ya tidak karu-karuan hasilnya. Hasilnya tidak ada. Yang muncul adalah perpecahan. Nah, coba nanti kalau misalkan Anda nanti jadi pimpinan, jadilah pimpinan yang amanah, mengikuti budaya jangan sarung celana aja. Ya, celana yang red slitingnya ada di depan, bukan depan belakang ada. Kalau depan belakang ada, ya berarti Anda itu termasuk orang mempunyai muka ganda juga, ganda dua tapi nggak terlalu banyak, ya toh? Tidak seperti sarung. Itu Cak Non dari saya. Insya Allah mungkin saya nggak terlalu banyak menyikapi budaya ini, bukan budaya, saya tidak terlalu bisa untuk filosofi dalam, tapi ini menurut saya ini bermakna sangat-sangat dalam. Sama dengan begini Mas, 10 tahun yang lalu saya naik becak dari Sakinah menuju ke rumah saya Blok T. Pak becak itu bilang gini ke saya, karena saya kadang itu naik becak iseng-iseng aja kepingin ngobrol. Dia tuh bilang begini, tukang becak, Pak, itu pada saat itu anak ITS itu banyak yang kerudungan, jilbaban semua, kalah anak YIN sama anak ITS, termasuk PPNS. PN kan ITS dulu. Baru berapa tahun Pak Eko cerai? Berapa? Talak apa? Oh mandiri, sorry, bukan talak, mandiri. Sudah disape berapa tahun? 2 tahun sudah disape. Ya, jadi itu termasuk PPNS sama PEN 10 tahun yang lalu. Itu Pak Becak itu bilang begini, Pak, sekarang banyak anak pakai busana muslim tapi tidak katoan. Ini maknanya dalam. Sama dengan Cak Non tadi bilang ke saya, budaya sarung itu dalam sekali. Itu saya diskusikan sama istri saya. Itu semalam gak kelar itu. Sampai jam 2 malam sholat tahajud itu gak kelar. Gak katoan itu loh, gak kelar. Iya toh. Nah, mungkin nanti Cak Non bisa memberikan solusi buat saya. Nanti malam saya kasihkan ke istri saya. Oh ternyata anak kerudungan di ITS sekarang ini, kalau sekarang sudah katoan semua insya Allah mungkin ya toh. Dulu 10 tahun yang lalu ini maknanya apa? Itu saya belum ketemu. Itu Pak Becak yang bilang, bukan Anda. Kalau Anda kan orang intelijen, orang-orang bagus ya toh. Itu mestinya Anda itu harus punya filosofi yang lebih dalam dari tukang becak gitu ya. Nah itu dari saya Cak Non. Insya Allah hanya begitu saja dari saya. Dan saya juga tidak paham betul makna dalamnya itu apa sarung ini. Tapi saya bilang ke Cak Non tadi bahwa sarung ini jangan sarung wadimor atau sarung yang murah. Sudah bermakna ganda, banyak, luntur lagi. Iya toh, luntur elek gitu loh, lungset pisan. Ya toh, gak karu-karuan modele, suwek pisan misal. Lah mesti ngomong Madura iso ngomong suwek loh. Oke, itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum Pak Suko, saya coba ngelengkapin dikit aja Pak. Jadi asal usulnya tuh gini, wong urip iku kudu duwe anatomi. Anatomi itu kan susunan atau struktur dari sesuatu hal. Jadi sejak Anda berpikir itu harus ada anatominya. Tadi nek di barat no celono itu ono sing bagian sikil kiwa, bagian sikil tengen, nek lambi ono kerai, ono sae, ono gawe benik, itu namanya anatomi. Kalau rumah itu ada bale, ono nirat, ono bale, ono ruang tengah, ono kamar-kamar bapak ibu, ono kamar anak-anak, ono pawon, ya. Kan ini dengan fungsinya masing-masing yang tidak bisa dibalik. Ono daya sing kok trimo di nirat, tapi daya sing luwe ide mungkin kok trimo di bale. Daya tonggo sing wis sering runu mungkin oleh nang ruang tengah,
bahkan oleh nang pawon gitu ya, tapi tetap tidak ada dayo yang boleh ke bilik pribadi itu. Nah itu kan ono tatanan, jadi tata ruang itu punya anatomi nilai sendiri, tidak semuanya boleh untuk apa saja. Omah yang ngono rek, aja meneh keraton. Nek keraton itu ono keraton dalam, itu bagian ruang dalam yang Anda begitu sampai ke garis itu, Anda tidak boleh berdiri lagi. Awakmu kudu mlaku ndodok, ngesot. Tukang sapune gak oleh ngene iki. Dadi tukang sapune ngene, Dik. Ngene iki. Nah, ngene lek aku. Itu keraton dalam namanya. Aja dianggap feodal. Lu omahmu yang ngono, omahmu otak oleh tak kamare bapakmu ditekani karo kancamu di kampus gak oleh ya. Makanya itu namanya anatomi. Jadi hidup itu harus pakai anatomi gitu. Apalagi sepak bola aja pakai anatomi, bahwa kalau gelandang itu dia bolehnya ke belakang segini, bolehnya ke depan segini kan. Jadi masing-masing itu ada koordinat dan wilayahnya, skalanya masing-masing. Nah itu yang kita bilang kapal besar Republik Indonesia ini anatominya tidak jelas, koyok sarung gitu loh, ngelemprek tadi nih. Nah sarung ini mergo ngelemprek, nek celana kan jelas dan ngelikone. Nek sarung kan mergo ngelemprek, iki akhirnya dieksploitir. Sarung iki iso dadi koplo, udeng iso dadi serban, iso dadi sabuk, ya ngono, iso dadi selimut, ngono. Demikianlah jabatan di Indonesia. Iso disarung-sarungno. Ngono lho. Jadi otoritasnya tidak jelas. Misalnya gini, di negara, di pemerintah gak jelas. Di zaman Orde Baru saja yang katanya buruh itu ada garis besar haluan negara. Sekarang kita tidak punya negara, jangankan haluannya. Ya kan? Negaranya aja tidak ada, yang ada pemerintah, dan pemerintah merasa dirinya adalah negara. Nah ini tolong dipelajari. Kapal ini Anda mau kuliah kayak apapun, kalau konstruksi dan anatomi kenegaraanmu belum benar, juga tidak akan pernah bisa bermain bagus. Ini wis aku takon. Rumah tangga, dia nanti besok kan sampean kawin. Biasanya kepala keluarganya siapa dalam sebuah rumah tangga? Ayah apa ibu? Kepala keluarga. Urusannya apa? Menyeluruh. Dari keluarga itu urusannya dia kepala dari seluruh urusan. Tapi kalau kepala rumah tangganya siapa? Sing ngurusi beras, sing ngurusi sopir, ya toh, sing ngurusi bayar iki, bayar iko, ya toh, tuku tempe, sambel, gitu ya. Itu kan ibu. Aku sakit takon. Pemerintah itu kepala keluarga atau kepala rumah tangga? Aku takut, apa kepala rumah tangga karo kepala keluarga ini podo ae apa kudu ono bedane dalam sebuah keluarga? Mosok bapak dikongkon blonjo nang Indomaret rek, gitu kan? Kan ono pembagian tugas. Jadi urusan teknis di dalam rumah, kepala rumah tangga ibu, tapi secara keseluruhan kepala rumah tangganya adalah bapak. Nah teman-teman sekalian, negara adalah keluarga, pemerintah adalah rumah tangga. Di Indonesia tidak ada bedanya. Sekarang saya tanya, ini milik negara apa milik pemerintah? Kampus Anda ini, yang ngatur, yang punya hak terhadap kampus Anda ini pemerintah apa negara? Sekarang ini pemerintah kan? Kalau sekarang yang ngurusin negara, siapa negara sekarang yang ngurusin ini? Ono wong ya negara ini. Lagi ono wong. Ono raga wong. Siapa kepala negara? PNS itu pegawai pemerintah apa pegawai negara? Negeri. Sejak Pak Harto, undang-undangnya ditambahi taat kepada undang-undang negara dan pemerintah. Dimulailah kesalahan itu. Kok
pemerintah ditaati wong kon iku buruh kok ditaati. Wong kon iku dibayari karo rakyat. Rakyat iku sing duwe negara. Kon iku dibayari kok kon merintah iku gendeng ta kon iku. Ya wong dibayari kok dijenengno pemerintah iku ya apa? Ku sing gendeng pemerintah ta sing jenengno. Ya iki contoh anatomi lho, Dik. Ini mergo sarung iku mau lho. Iso digawe sarungan, iso digawe udeng, iso digawe macam-macam. Itu namanya iso digawe anduk, itu yang namanya konstruksi sarung. Nah, selama kita tidak punya konstruksi yang benar kapal besar Indonesia ini, maka di bidang perkapalan, di bidang gadget, di bidang apa saja termasuk kebudayaan akan juga tidak jalan dengan baik. Ngerti ya maksudnya sarung tadi ya? Ngerti ya? Saya sudah sering kok ngomong soal ini. Kemarin Presiden memanggil 2 hakim Mahkamah Konstitusi. Menurut Anda bagaimana itu? Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara atau lembaga pemerintah? Lembaga negara. Masa ono buruh di omah nimbali bapake, nimbali kepala rumah tangga, masa ono? Ya apa ya rare? Aku tahu soalnya ngalami itu. Aku dari pembantu zaman sabrang bayi. Aku dari pembantu tukang Jombang sing ngewangi Mbak Neneng, jenenge Mbak Neneng waktu bojoku. Iku apa jenenge? Gendong, ku nek bengi jam 10 iku ngatur, "Cak, mungkin sampean turu mriki, Mbak Neneng tem mriki, terus kula kali sabrang tem mriki." Diatur karo rare. Ngono aku ya menengahi, ya deh, ngono aku, ya apa katanya, saya ngapain uang, ya atur, aku sing bayari, aku sing diatur. Itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi teman-teman, selama Indonesia tidak memperbaiki konstitusi dasar kenegaraannya, Anda akan mengeluh terus-menerus. Pak Rektor akan bilang, ya apa, bukunya podo kok hasilnya gak podo, akan mengeluh terus-menerus karena tidak ada kelegaan di dalam bermain sepak bola tadi. Ngerti gak? Iki katoke pelatih tapi kok dodolan. Lalu sih, iki katoke dodolan tapi kok ngatur skor. Gitu betul. Jadi di Indonesia ini sarung kabeh iki iso dadi apa? Maka siapapun bisa menjadi apapun. Siapapun bisa menjabat apapun, betul enggak di Indonesia? Nah, tanpa kriteria. Kalau celana jelas kriterianya, iki kudu ndek tengen, iki kudu ndek kiwa, soalnya ritingnya cek ndek ngarep. Nek sing ndek jalan buri gak kentut tak kok buka, rumputnya ya apa? Kan gitu. Itu namanya anatomi. Gitu loh. Jadi nek benekno iku ya kudu simetris rek. Ono wong benekno iku keliru ngene iki. Terus misalnya gini, ono iku. Lho Indonesia iki rada ngono iku. Benike kudu ndek kene kon ndek kene. Gitu. Langsung sih. Bahkan katok cawete didelan jobone celana. Gitu lah. Lalu ono ngono sih. Jadi martabat tak kita jagakan. Ada tahu tuh sandang, pangan, papan, bisa jelas atau tidak? Sandang, pangan, papan, urutannya sandang, baru pangan, baru papan. Karena urusan pertama manusia adalah martabat, yang kedua baru nafkah, yang ketiga baru tempat tinggal. Anda tidak punya tempat tinggal, tidak apa-apa asal masih bisa makan. Anda tidak makan, tidak apa-apa asal masih katoan, kan begitu. Ojo diwalik, gak apa-apa rek, gak katoan. Sing penting jadi iso mangan. Terus ono antri gondal kan. Gitu. Maka mbah-mbah kita sudah menata itu sedemikian rupa anatominya itu sandang dulu, papan, pangan, baru papan. Bahkan dipilih-pilih diatur urut-urutannya. Pertama cangon-cangon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno
kanggo mbasuh dodot iro. Jadi kita mencari nafkah itu untuk mempertahankan martabat hidup kita, karena dodot itu pakaian itu lambang dari martabat kita. Wis orang gak percaya nek kepengin membuktikan pakaian adalah martabat, gampang kok, mudah menir terus melaku kok kehilangan martabat agak kok. Gantengnya aja ganteng, tapi gendeng dianggap gendeng harus lagi. Paling ngurungan ceramah cakun gendeng kan gitu. Kalau di Quran jelas suami adalah pakaian istrinya, istri adalah pakaian suaminya. Jadi suami itu saling mempertahankan martabat keduanya satu sama lain kan gitu. Nah baru baru papan, papan nomor 3 lah. Dari papan gak apa-apa ngomong yo. Aslinya tidak mungkin manusia punya papan diteruskan Gusti Allah. Nanti puncaknya nanti kita akan ngomong tentang mulane lah. Masih kon dadi mahasiswa perkapalan, kon dadi mahasiswa kuai, masih kon mek tukang becak, masih kon mek apa jenenge? Masih kon dodolan pulsa, masih apa sakarepe. Sing penting awakmu soleh. Nah soleh itu lah gak jelas selama ini. Sarung meneh iku. Ayo aku takon soleh itu artinya apa? Ya mbahmu apa menang soleh itu apa mas? Kan aku anak soleh lah, aku anak soleh rajin ngaji kok, rajin sholat, rajin ngaji, terus orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam yes. Lho iku TK pokoknya saiki sing jenenge aku anak soleh itu begitu ditakoni wis gede wis soleh niku napa? Nggih ngoten niku lah pokoknya lah. Nah, ya Mas Hugo, jadi mending saya jelasin elementer saja. Jadi soleh itu coba sampean lihat di kamus, soleh itu lengkap. Kalau kan ada 5 baik, itu ada 5 di Quran. Ada khair, ada ma'ruf, ada hasan dan ihsan atau ihsan, ada birrun, ada solehun. Kalau kalau khair itu kebaikan yang masih filosofis, yang masih teoritis, yang masih cair, belum ada wujudnya, itu namanya khair. Jadi misalnya hormatono wong tua, ya, tapi caranya menghormati lah kurang jelas, gitu kan? Nah, begitu sudah menjadi rumusan, bahkan sudah sampai tingkat menjadi pasal hukum, namanya ma'ruf. Mulai sesuatu yang sudah diarifi bersama, bahasa Arabnya ma'ruf. Tuh. Golek hasan itu kebaikan yang kamu inisiatif, yang lahir dari bentuknya kamu sendiri yang menentukan. Bahkan cikasan, bahkan itu lajis, ya lah, dari desa-desa itu. Makanya birun itu kebaikan yang tersimpan di dalam percintaan pribadimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika engkau bertamu ke rumahnya di Mekah. Makanya maf'ulnya atau pelengkap penderitanya namanya mabrur. Jadi kata birrun menjadi mabrur. Sing mabrur itu mek kaji tok gak ono, wah dongakno dodolanku mabrur ya. Gak ono dongakno pernikahanku mabrur, gak ono. Gitu loh. Jadi mabrur itu percintaan khusus dengan Allah di rumahnya Allah. Tapi juga terus Anda harus sadar, terus anggitmu Gusti Allah kos nih, Ka'bah saya apa? Semalam itu di Mojopat Sapat ada hikmah dari seorang romo dari vihara di Jakarta yang mengatakan ada 2 orang pemuda yang beragama Buddha jalan-jalan terus sampai ke vihara, salah satunya mau kencing, terus begitu mau buka celana si jin ngomong, jangan kencing di sini, ini tempat Buddha, kan? Terus sing jin sing kate ngoyo kondo, kalau gitu tolong antarkan ke saya ke tempat yang lain yang tidak ada Buddha.
Kalau dalam agama Buddha, di mana yang tidak ada Buddha? Sekarang saya tanya sama Anda, tunjukkan tempat yang tidak ada Allah. Jadi anggitmu Gusti Allah ini alamatnya di Ka'bah. Itu kan tempat kencanmu ketika haji. Itu meeting pointmu itu Ka'bah ketika sholat, ketika haji itu meeting pointnya di situ, stasiunnya di gunung. Tapi jangan dipikir terus Allah boleh di Ka'bah. Allah agama Islam terus alamat Allah beragama KTP kucingnya. Nah, Allah ada di hatimu ndak? Kalau Anda melihat daun, ingat Allah ndak? Dia ada di daun, kan begitu. Jadi kalau sekarang jangan kencing di situ. Lah gak ngoyo-ngoyo lah. Lalu juru jeding ya ono. Allah kan ada di mana saja, betul enggak? Nah, maka diperlukan anatomi. Terus ada perjanjian, ngelore. Tetap ngoyo itu di kamar mandi. Dan Allah juga paham ngoyo di gunung gak masalah. Gitu kan? Terus jadi ngerti ya anatomi. Nah, Indonesia ini jik sarung, ngelore. Jik sarung iso dadi opoe gelut terus gak karu-karuan. Antar departemen gak kompak, ya tak gak? Karena sarung sing sitokne apa sing sitokne sarung digawe mudeng, sing sitokne sarung digawe sabuk, sitokne sarung digawe anduk, kan begitu. Nah, saya mohon teman-teman mahasiswa perkapalan punya cita-cita jangka panjang. Anda juga harus menjadi negarawan pada suatu hari. Anda harus punya komprehensi nasional, harus memahami masalah-masalah sosial maupun kenegaraan. So, Anda nanti hidup di negara yang anatominya benar atau tidak, Anda yang akan menanggung akibatnya. Lho, maksudnya jelas nggih? Jelas nggih? Sip.